Setelah bermain imbang dalam 3 laga, Timnas Indonesia mengejar kemenangan perdana pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kalah tandang ke markas Tiongkok. Ya, berkaca pada sejarah pertemuan dengan Tiongkok dari 17 laga, Timnas Garuda baru mampu membukukan 3 kemenangan. Lalu bagaimana peluang anak asuh Sintayong kali ini? Kita diskusi bersama Rusdi Maulana. Ya, masih hawa-hawa drama wasit di pertandingan dengan Bahrain. Namun timnas Indonesia tetap harus sudah bersiap berhadapan dengan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Optimistis? Itu jelas. Skuad Garuda punya peluang untuk menang. Yuk selengkapnya kita diskusi soal ini. Berlatih tanpa mengenal letih sejak tiba di Cina, Martin Paes dan kawan-kawan langsung latihan di Stadion Qingdao Tiantai. Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri jelang laga melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, bagaimana kondisi para pemain jelang lawan Cina? Ini kata Coach Sintayong. 크게 부상당한 선수들은 없고 일단 조르디하고 산디만 좀 부상이 있고 나머지 선수들은 전체적으로 컨디션이 괜찮고 날씨 기온이 좀 차이가 나다 보니까 그런 날씨나 시차 적응을 좀 빨리 해야 될 것 같아요. Ya, ngomongin soal Cina, Indonesia ternyata sudah beberapa kali head to head lawan Cina. Timnas Indonesia ternyata sudah berduel dengan Cina 17 kali. Pertemuan pertamanya di 1957 atau 67 tahun lalu. Dari jumlah ini, tim Merah Putih hanya meraih kemenangan 3 kali. 11 kali menelan kekalahan dan 3 kali imbang. Dan kemenangan terakhir Timnas Indonesia atas Cina terjadi pada tahun 1987 atau 37 tahun lalu. Yang paling terbaru, Timnas Indonesia bertemu Cina saat 2013 di kualifikasi Piala Asia. Waktu itu kita kalah 0-1, tapi itu 11 tahun yang lalu ya. Sekarang gimana peluangnya? Yang jadi keunggulan tim nasional Indonesia saat ini adalah para pemain kita jauh lebih percaya diri ya. Kita kemarin saat lawan Bahrain, starting line up-nya itu 10 itu pemain diaspora yang rata-rata bermain di Eropa. Mentalitas itu yang membuat pemain-pemain kita tenang dalam menghadapi tekanan-tekanan lawan. Beda ya dengan timnas-timnas kita terdahulu. Ini yang membuat tim kita, terutama di belakang, sekarang di belakang kita sudah sangat solid dengan adanya Miss Hilgers, kemudian juga J.I. Jess. Ya, Jordi Amat memang cedera tapi tidak masalah karena Rizky Ridho pun bisa dimainkan dengan sangat baik ya. Dia memang pemain-pemain lokal tapi mentalitas dan kualitasnya bisa dibilang internasional, bahkan layak main di Eropa. Ya, dengan kualitas-kualitas seperti itu saya pikir memang Indonesia layak dan bisa mengalahkan Cina di pertandingan besok. Ya, memang ada banyak yang optimistis kekuatan Indonesia berada di atas Cina. Apalagi sejak didominasi pemain naturalisasi. Ada Martin Paes, J.I. Jess, Tom Haye, hingga Ragnar Uratmangun. Nah, Kevin Dix yang kemarin baru aja bertemu Erick Thohir dan bilang mau bela timnas belum akan ikut karena masih melalui proses naturalisasi. Kalau ngomongin soal naturalisasi pemain, timnas Cina juga melakukan hal yang sama. Meski hingga kini belum membuahkan hasil signifikan. Cina kalah di 3 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, memasuki matchday keempat, 3 kali hasil imbang membuat Indonesia berada di posisi kelima klasemen sementara grup C. Indonesia mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Posisi puncak masih ditempati oleh Jepang. Tim julukan Samurai Biru ini mengoleksi poin sempurna dari 3 laga. Lalu bagaimana dengan Cina yang akan jadi lawan Indonesia berikutnya? Cina belum meraih poin 1 pun dan berada di posisi akhir klasemen grup C.
Kalau dilihat dari performa timnas Indonesia di 3 laga terakhir, gimana ya tanggapan para pencinta bola? Harusnya sih bisa menang ya, karena kan satu performa Cina juga kayaknya lagi nggak bagus juga kan, apalagi di beberapa pertandingan di grup yang satu sama Indonesia ini dia belum pernah menang. Terus juga di sisi lain dari performa Indonesia juga mulai menjanjikan nih, belum pernah kalah dan kemarin nyaris menang ya biarpun akhirnya seri dan kayaknya harusnya menang sih. Optimis sih, karena yang ngeliat dari babak sebelumnya dari pertandingan Indonesia itu pasti udah jauh lebih baik dan jadi ya optimis sih pasti Indonesia menang. Iya, benar. Kalau boleh tahu prediksinya berapa Mbak Indonesia lawan Cina? 2-1 mungkin. Tipis-tipis ya? Dia tipis-tipis. Penting menang berarti. Yang penting menang. Saya sih semoga kedepannya pemain lebih bagus ya. Jangan ingat-ingat yang kemarin tuh yang masalah wasit curang tuh. Jangan, kalau diingetin kan takutnya permainan kita kena mental tuh jadi down. Semoga kedepannya lah makin bagus lah. Jangan ingetin yang kemarin tuh biar kita makin maju kan terus biar permainan bagus gitu. Prediksi skor timnas Indonesia Tiongkok berapa nih Mas? Saya sih prediksi ya nggak gede-gede lah 2-1 Mas. Optimis dong, pasti. Harapannya berapa nih skornya? Nggak usah banyak-banyak lah, 3-0 aja. 3-0 aja. Siapa yang diunggulin Mas nanti? Indonesia lawan Cina? Ya, kalau soal serangan sih emang sebenarnya Indonesia kayaknya lebih bertahan ya belakangan ini ya. Jadi ya andalannya sih pemain-pemain bertahannya, tapi yang pasti Martin Paes. Ya, bukan hal mustahil timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina. Kita tunggu, fair play, jangan lagi ada drama. Terima kasih sudah diskusi, saya Rusdi Maulana, sampai jumpa.